Perkenalkan, nama saya Matthew Manuel Storus dengan NPM 230622-1024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang permutation dan combination. Di sini dapat dilihat dari summary apa yang akan dipelajari, yaitu ada permutation with repetition, ini tuh permutasi dengan pengulangan. Terus ada combination with repetition, kombinasi dengan pengulangan, permutation with indistinguishable object, yaitu permutasi dengan objek yang tidak dapat dibedakan. Dan distributing object into boxes, yaitu eh, bagaimana kita bisa mendistribusikan objek-objek ke dalam sebuah kotak-kotak. Pertama di sini ada permutation with repetition. Nah, teorema satu dari permutation ini adalah jumlah R dari permutasi dari suatu himpunan yang memiliki N objek dengan pengulangan diperbolehkan adalah N. Nah, habis itu ada proof-nya, yaitu terdapat N cara untuk memilih sebuah elemen dari himpunan untuk masing-masing dari R posisi dalam R permutasi ketika pengulangan diperbolehkan. Oleh karena itu, berdasarkan aturan perkalian, terdapat N pangkat R, R permutasi dengan pengulangan. Kemudian di sini kita dapat melihat example-nya, yaitu berapa banyak sih string dengan panjang R yang dapat dibentuk dari huruf besar dalam alfabet Inggris. Nah, solusinya adalah jumlah string tersebut adalah 26 pangkat R, yang merupakan jumlah R permutasi dari himpunan dengan 26 elemen, yaitu 26 jumlah alfabet yang ada. Kemudian di sini ada contoh lain dari kombinasi dengan pengulangan. Di sini ada contoh berapa banyak cara yang ada untuk memilih 5 lembar uang dari sebuah kotak yang berisi setidaknya 5 lembar uang dari setiap pecahan, yaitu $1, $2, $5, $10, $20, $50, dan $100. Dan solusinya adalah kita bisa menempatkan lembaran uang yang dipilih pada posisi yang sesuai dalam sebuah kotak kas yang digambarkan seperti pada gambar. Kemudian, setiap posisi akan mewakili pecahan uang tertentu, sehingga kita dapat mengelompokkan jumlah lembaran uang yang diambil dari masing-masing pecahan sesuai dengan pilihan kita. Nah, di sini dapat dilihat, ini ada beberapa cara untuk kita bisa menempatkan 5 lembar uangnya, seperti yang terlihat pada ilustrasi dengan simbol dan kotak pecahan uang ini. Kemudian, setiap pengaturan yang kita buat mencerminkan pilihan berbeda dari pecahan uang yang diambil. Jumlah cara untuk memilih lembar uang ini akan sama dengan jumlah cara untuk mengatur 6 garis pemisah dan 5 tanda bintang secara berurutan. Baik, pada ilustrasi yang ini, kemudian setiap tanda bintang menunjukkan pemilihan lembaran uang dalam suatu pecahan. Sedangkan garis pemisah ini menunjukkan garis yang memisahkan pecahan-pecahan tersebut. Kemudian, karena ini adalah jumlah pilihan tanpa urutan dari 5 objek dalam himpunan yang berjumlah 11, kita dapat menggunakan rumus kombinasi, yaitu di sini 11 faktorial per 5 faktorial, 6 faktorial. Dan hasilnya adalah 462, yang merupakan banyak cara untuk kita dapat memilih 5 lembar uang dari 7 jenis pecahan yang tersedia. Kemudian ada teorema 2. Di sini setiap R kombinasi dari himpunan dengan N elemen yang diperbolehkan, pengulangan dapat diwakili oleh daftar yang terdiri dari N-1 garis pemisah dan R tanda bintang. Garis pemisah akan menandai sel-sel dalam N elemen dengan setiap sel berisi tanda bintang yang mewakili jumlah kemunculan elemen tersebut dalam kombinasi. Nah, jumlah daftar seperti itu adalah kombinasi dari N plus R-1, R. Karena setiap daftar ini adalah pilihan dari R tadi, maka posisi untuk menempatkan tanda bintang dan garis pemisah dari total N plus R-1 sama juga dengan kombinasi dari N plus R-1, N-1, yang adalah cara untuk kita dapat menempatkan N-1 garis pemisah. Kemudian di sini ada contohnya. Di sini ada contohnya, misalkan kita memiliki sebuah toko kue dengan 4 jenis kue yang berbeda. Berapa banyak cara yang dapat kita buat untuk memilih 6 kue? Maka jumlah cara untuk memilih 6 kue tadi adalah jumlah dari 6 kombinasi pada himpunan dengan 4 elemen. Maka berdasarkan teorema 2 yang tadi sudah dijelaskan, kita bisa menggunakan kombinasi 9,6 sama dengan kombinasi dari 9,3, yang berarti 9 kali 8 kali 7 per 1 kali 2 kali 3 yang sama dengan 84.
Yang ini adalah cara kita dapat memilih 6 kue dari 4 jenis. Kemudian di sini ada permutasi dengan objek yang tidak dapat dibedakan. Di sini ada example-nya, bagaimana kita dapat berapa banyak susunan string yang berbeda yang dapat kita buat dengan menyusun ulang huruf-huruf dari kata sukses. Nah, di sini kan terdapat 7 posisi yang mungkin untuk 3 huruf S, 2 huruf C, dan 1 huruf U, dan 1 huruf E. Maka kita misalnya menempatkan 3 huruf S dulu, maka dia dapat ditetapkan dengan cara kombinasi 7,3 yang menyisakan 4 posisi. Kemudian dua huruf C dapat ditempatkan di di kombinasi 4,2 dan menyisakan 2 posisi. Huruf U dapat ditempatkan di kombinasi 2,1 menyisakan 1 posisi, dan huruf E dapat ditempatkan di kombinasi 1,1. Nah, berdasarkan aturan perwakalian, jumlah susunan string yang berbeda adalah, di sini dapat kita lihat bahwa jumlahnya adalah 420. Kemudian di sini ada teorema 3. Teorema 3 adalah jumlah permutasi berbeda dari n objek, di mana terdapat n1 objek yang tidak dapat dibedakan dari tipe 1, n2 objek yang tidak dapat dibedakan dari tipe 2, dan nk objek yang tidak dapat dibedakan dari tipe k, dengan rumus adalah n faktorial per n1 faktorial, n2 faktorial, sampai nk faktorial. Nah, berarti jumlah total permutasinya dapat dilihat pada rumus di bawah ini. Kemudian ada distribusi objek ke dalam kotak. Ini tuh bagaimana kita banyak masalah penghitungan kita dapat selesaikan dengan menggunakan ini, yaitu dengan menghitung cara objek ditempatkan ke dalam sebuah kotak. Nah, objek-objek tersebut mungkin berbeda satu sama lain atau bisa juga identik. Nah, kotak-kotak tersebut juga bisa aja memiliki label atau tidak dapat dibedakan. Di sini, jika objek yang dapat dibedakan dan kotak yang dapat dibedakan, maka rumusnya adalah seperti di gambar. Dan jika objek yang dapat dibedakan dan kotak yang tidak dapat dibedakan, di sini kita bisa lihat bahwa terdapat contohnya juga, yaitu dengan menggunakan kombinasi dari n plus r-1, n-1. Kemudian di sini ada example, banyak cara, terdapat 14 cara untuk menaruh 4 pegawai ke 3 office yang tidak bisa dibedakan. Begitu penjelasan dari saya, terima kasih.